Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, kita akan mulai dengan cara kerja pistol atau senapan api tangan ya, yang kecil. Oke, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada pin pengunci, penghubung, pelatuk. Nah, saat pelatuk ditarik, maka ini akan menarik. Kemudian saat dilepas ini akan mendorong. Nah, dorongan ini memukul kayak palu ya teman-teman, memukul selongsong yang ada pelurunya ini. Nah, saat terpukul maka seperti mercon tuh ya, mercon banting. Kalau dia dipukul maka akan terjadi ledakan. Nah, ledakan itulah yang akan melontarkan peluru yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Begitu dia sudah terpukul, terlontar, maka selongsong kosongnya itu akan terdorong ke belakang dan akan keluar. Nah, setelah dia keluar, yang dari bawah ya selanjutnya akan mengisikan posisi di posisi selanjutnya. Dan ini ada sistem pengamanannya ya, pengamanannya ini pelatuknya ada penguncinya. Kalau ini belum dibuka penguncinya maka dia akan menahan untuk safety ya, tidak bisa, kalau tidak sengaja dia tidak bisa ditarik. Kemudian ini juga ada penguncinya ya, jadi tidak. Nah, kalau ini sudah diangkat oleh pelatuk bawah baru dia bisa maju, mendorong, memukul. Kemudian di bagian bawah ini juga ada penguncinya di sini. Ini saat pelatuk ditarik baru dia terbuka ya. Nah, terbuka, ada penguncinya, terbuka dan memukul. Jadi safety-nya berlapis ya. Nah, kemudian ini ada bagian untuk alur keluarnya peluru itu dibuat bisa memutar teman-teman. Jadi memutar itu membuat dia lebih bisa presisi, lebih bisa lebih teratur untuk perjalanan majunya. Nah, ini naik mengisi sampai habis. Berarti ya teman-teman, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini untuk perawatan, keawetan alat ini. Berarti alat ini ada umur pakainya juga ya. Nah, untuk ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini si selongsong ini kan dibuat alur ya di dalamnya supaya dia si peluru ini saat keluar dia bisa sambil berputar. Nah, berputar ke sana. Nah, ini akan meningkatkan presisi dalam penembakan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti pembuatan peluru ini pun harus presisi. Kalau nggak presisi akan bermasalah juga. Ini kan ada diameter ya, ini harus presisi. Kalau nggak presisi akan bermasalah pada tingkat kepresisian penembakan. Itu yang pertama. Kemudian berarti ini jenis ini untuk jenis tipe pistol apa itu ya, itu sudah dipastikan presisi ukurannya. Kemudian selain presisi itu, ini kan berputar ya, keluarnya berputar. Nah, berarti ruangan ini kan akan terus mengalami gesekan saat peluru ini keluar. Kita tahu benda yang selalu bergesekan itu akan mengalami keausan. Berarti ini pada proses penembakan kesekian ribu kali mungkin ya, ini sudah semakin aus, semakin longgar. Kalau semakin aus berarti tingkat presisi dari tembakan ini juga akan berubah gitu ya. Kalau berubah berarti payah nih, kita nembak udah membidiknya pas di sini, jatuhnya malah di sini atau di sini. Malah payahnya lagi misalkan pada peperangan di sini ada yang harus ditembak, sandranya di sini malah kena mau nembak yang nyandra kena yang disandra. Itu bahaya kalau udah nggak presisi. Padahal
penembaknya udah penembak jitu tapi alatnya nggak presisi, nah itu sudah bahaya. Berarti ini ada masa umur pakainya ya. Setiap barang ternyata memang ada umur pakainya, seperti ini termasuk juga ya. Mungkin ini juga bisa diatasi penggantiannya selongsongnya. Kalau sistem yang lain untuk pelatuk pemukul ini kayaknya nggak ada masalah ya untuk memukulnya, kemudian pelatuk bawah, kemudian per di belakangnya ini nggak ada masalah. Tapi kalau selongsong ini saya prediksi ini pasti akan habis pada pemakaian berapa kali gitu. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.